Shalom para pemirsa dari Wisdom, Haruna Bercerita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya berdoa Bapak Ibu terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah ada dari minggu-minggu yang lalu. Ada beberapa pelajaran yang panjang, ada yang pendek, tapi saya percaya biarlah ini terus akan memacu kita untuk menggali firman Tuhan lebih lagi. Dalam pelajaran ke depan, Bapak Ibu, saya akan membahas lagi soal keuangan dan terutama bagaimana kita mencari talenta, menemukan lebih tepatnya talenta dan panggilan kita. Ada banyak orang bertanya, Pak, kalau berdoa saya sering, tapi kalau saya pengen tahu gimana ya caranya? Bapak Ibu, ada beberapa tayangan pelajaran terkait dengan soal pekerjaan. Nanti juga ada 3 tayangan terkait dengan talenta. Saya percaya biarlah kita bisa terus belajar bagaimana kita bisa menggali firman Tuhan. Terutama karena pekerjaan dan panggilan dan talenta itu adalah terkait kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja. Terus ikuti tayangannya dan biarlah kita semakin maju. Saya berdoa Bapak Ibu terus diberkati dalam segala hal untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan, atas waktu, atas segala hal doa yang boleh diberikan untuk mendukung pelayanan dari Haruna Bercerita Official Channel. Saya dan tim, kami berdoa supaya tangan perkasa Tuhan membela, melindungi, memulihkan, menyembuhkan, dan mencukupi setiap kehidupan Bapak dan Saudara sekalian. Dan biarlah kita terus berlari di waktu-waktu ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, dan biarlah kita terus ada dalam hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Sobat Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, apa kabar? Sebelum kita belajar untuk masalah keuangan, saya percaya tangan Tuhan memberkati kita semua dan membuat kita boleh fokus. Karena hari-hari ini ada begitu banyak jebakan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu tidak salah, supaya kita boleh mengembangkan talenta kita dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang kami boleh alami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, karena kasih dan setia Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus yang manis, terus pimpin kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi berpegang kepada panggilan yang ilahi. Berdoa saat ini khusus bagi para pemirsa dari Wisdom, dan biarlah kesembuhan, kekuatan, pemulihan, kecukupan boleh terus ada atas umat-Mu. Dan kami perlu pengurapan dari Roh Kudus untuk boleh belajar dengan baik dan tidak terganggu, terdistraksi. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu yang hidup dan perkasa untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Terima Tuhan, kita akan terus ada dalam pelajaran-pelajaran berikut. Seperti sudah dijelaskan bahwa kita akan mengambil pelajaran lebih singkat untuk kali ini, supaya kita bisa lebih sedikit fokus. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengangkat mengenai bagaimana kita ini menemukan kehidupan dengan cara menemukan sebuah talent dalam kehidupan kita. Find your talent, find your life. Temukan talent Anda dan kau akan menemukan kehidupanmu. Nah, saudara Tuhan, kita tahu bahwa menemukan sebuah talent itu hal yang sangat amat penting. Kita mengerti bahwa talenta adalah sebuah kemampuan dalam bidang kehidupan. Alkitab mengajar kita dalam kitab Matius, ada yang namanya talenta, tapi juga ada mina dalam kitab Lukas.
Saudara Tuhan, ini bicara mengenai keuangan. Ini satuan keuangan. Nah, kalau kita melihat, ini hal yang sangat penting sekali karena Alkitab berkata dalam Matius ke-25, yuk sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Dalam Matius yang ke-25, Alkitab mengajar kita bagaimana cerita soal talenta, yaitu adalah ayat ke-14. Kerajaan sorga, Matius 25 ayat 14, sama seperti seorang yang mau bepergian di luar negeri dan panggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Alkitab berkata kerajaan sorga sama seperti. Ini bicara mengenai sebuah analogi yang sama. Bagaimana seorang mau pergi ke luar negeri, mau pergi yang jauh. Kita tahu Tuhan Yesus naik ke sorga. Jauh sekali secara ukuran dunia, tetapi kelak berjanji akan datang kembali. Dan apa yang terjadi? Beliau mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, saudara Tuhan, kita tahu bahwa dengan Anda menemukan talenta dalam kehidupan ini, hidupmu akan lebih mudah, akan lebih berarti. Nah, saya berdoa bahwa yang namanya talenta kita temukan. Ada berbagai macam ukuran, ada berbagai macam hal dalam talenta yang saya percaya ini adalah modal yang diberikan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Sobat Wisdom, talenta itu akan membuat hidupmu jauh lebih mudah untuk mengarungi kesulitan-kesulitan yang ada di muka bumi. Nah, saudara Tuhan, saya percaya bahwa Anda pernah mendengar yang namanya orang-orang mau bertobat tidak bertobat, orang itu punya talenta, Bapak Ibu. Talenta itu bisa digunakan sebagai modal sewaktu dia hidup di muka bumi. So, jangan sepelekan talenta. Kita berkata tadi bahwa dipercayakan harta. Harta milik siapa? Harta milik tuannya. Dipercayakan kepada hamba-hambanya. Kita berkata dengan jelas, kita membaca kembali pada ayat yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Anda mau terima 5, Anda terima 2, Anda terima 1, masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Nah, kata kesanggupan ini menjadi menarik karena sebetulnya nuansa yang disampaikan bukan cuma kesanggupan, tetapi juga kerelaan. Nah, yuk kita akan melihat, saya akan share layar seperti biasa. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Dalam pelajaran menggunakan layar jauh lebih baik untuk terlihat. Jadi diberikan yang namanya talenta menurut yang namanya adalah kesanggupan. Hal ini menarik saudara sekalian. Talenta ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Masalahnya terkadang kalau kita melihat talenta ini adalah sifatnya tersembunyi. Buktinya apa? Tidak semua orang bisa menemukan. Kita berkata bahwa kelak Tuhan akan meminta talenta ini plus bunga atau interest atau bunga. Nah, banyak orang bahkan boro-boro ngasih yang namanya bunganya. Bahkan talentanya sendiri pun tidak ketemu, Bapak Ibu. Tidak ketemu talentanya. Nah, kita berkata untuk bicara soal menemukan talenta, itu terkait dengan berapa yang kau punya. Pak, saya tuh harus cari talenta saya tuh sebetulnya isinya ada berapa sih, Pak? Apakah isinya 5? Apakah isinya 2? Apakah 1? Jawabannya adalah menurut kesanggupan. Nah, kata kesanggupan ini sebetulnya lebih dekat dengan yang namanya ini, Bapak Ibu. Nih.
Karena kamu sanggup nggak? Untuk Anda berkata sanggup, itu bukan cuma Anda mampu, Anda berkompeten, tetapi adalah ini. Ini nih hal yang menarik Bapak Ibu. Ini hal yang seringkali orang lupa untuk Anda melakukan segala sesuatu. Karena kalau orang itu punya talenta Bapak Ibu, itu pasti bisa. Orang kalau punya talenta itu pasti dapat Bapak Ibu, pasti dapat, pasti mampu. Namanya juga punya talenta. Itu namanya artinya adalah berkompeten. Kata kompeten itu berarti dia bisa, dia mampu, dia dapat. Tetapi bicara kesanggupan itu bicara adalah kerelaan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita itu ada banyak talenta yang tersembunyi. Seperti tambang yang ada di muka bumi. Begitu tersembunyi. Nah, kalau kita melihat sebetulnya bagaimana menemukan talenta itu. Saudara Tuhan, Anda pasti tidak asing kalau saya memberitahu beberapa nama tokoh-tokoh besar yang ada di muka bumi. Anda yang mungkin lahir pada masa-masa sebelum Orde Lama atau masa sebelum jauh kemerdekaan, atau Anda sudah berusia remaja pada saat kemerdekaan Indonesia, Anda pasti, sekarang pun Anda mendengar nama besar dari Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, yang dikenal sebagai orang yang ahli berpidato. Beliau kalau berpidato, Bapak Ibu, di lapangan Banteng, di lapangan-lapangan besar yang ada di Jakarta, itu yang mendengarkan itu tahan Bapak Ibu dijemur matahari, itu tahan berjam-jam mendengarkan pidato. Saya pernah mendengar pidatonya dari rekaman Bapak Ibu dan betul-betul menarik Bapak Ibu. Beda dengan kalau kita melihat orang-orang pemimpin atau diktator yang ada di negara lain. Yang kalau dia sedang berpidato, rakyatnya wajib mendengar, bukan karena bagus, tapi kalau tidak ikut ditembak. Jadi pemaksaan terselubung. Tapi kalau Bung Karno berbeda Bapak Ibu. Betul-betul menarik, membakar massa. Kita tahu Bung Tomo, almarhum pahlawan. Itu juga kalau berpidato membakar semangat rakyat luar biasa sekali. Kita juga mendengar nama almarhum Fidel Castro dari Kuba. Kalau Anda mendengar bagaimana dia berpidato, Bapak Ibu, begitu panjang, dan itu rakyatnya betul-betul seperti terhipnotis dan betul-betul suka mendukung, terbakar semangatnya. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu dengan nama-nama lain. Saya juga pernah mendengar nama David Koresh, seorang dari sekte sesat, Branch of David, yang sudah diamankan dan sudah meninggal semuanya. Timnya, ini adalah sebuah sekte sesat dari kekristenan. Dan apa yang terjadi, dia kalau berkhotbah itu 9 jam. Fidel Castro itu sekitar 4 atau 5 jam. Kalau Bung Karno bicara mungkin sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam. Bapak Ibu, kalau saya melihat ini, ternyata betapa orang itu punya talenta itu banyak. Nah, masalahnya adalah banyak pertanyaan dalam kehidupan kita, Pak. Lalu orang tidak bertobat, tidak percaya Tuhan Yesus, kok dia bisa ngalami ini? Ini tergantung bagaimana Alkitab berkata setiap orang mendapat talenta, dia mau gali atau tidak. Kita akan kembali lagi Bapak Ibu ke dalam tayangan ini. Oke, gambarnya sudah kembali. Nah, kalau kita ngelihat adalah seringkali kok orang yang tidak percaya menemukan talentanya, sedangkan orang yang percaya kadang-kadang hilang arah. Tidak menemukan bagaimana apa yang harus saya lakukan, boro-boro memberikan bunganya Bapak Ibu, bunga yang ada di sini. Bahkan talenta pun tidak ketemu sama sekali. Nah, saya tidak berkata bahwa nama-nama yang saya sebut tadi merupakan sebuah acuan, karena acuan kita dalam kehidupannya adalah Tuhan Yesus dan firman yang hidup. Tetapi kita harus melihat bahwa apa yang saya sampaikan tadi adalah sebuah cambuk motivasi supaya engkau dan saya itu mau dalam kehidupan ini untuk belajar mensyukuri terhadap semua talenta yang pernah diberikan kepada hidup Anda dan saya. Ini bukan bicara hanya mengenai bermusik, main aktor film, atau main drama, atau Anda seorang worship leader, pemain keyboard. Bukan, ini juga bicara mengenai kemampuan apapun dalam kehidupan ini.
Jadi ingat, saya sering cerita Bapak Ibu, ada beberapa hal yang Tuhan akan tanyakan waktu ketemu sama Tuhan nanti pada saat engkau dan saya ketemu Tuhan. Salah satunya adalah mana talentamu dan mana bunganya. Jadi tanggung jawab besar. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah kita harus tahu dalam kehidupan kita ikut Tuhan Yesus, itu ada dua hal Bapak Ibu yang kita harus alami. Kalau kita membaca firman Tuhan, itu ada dua hal, yaitu adalah yang bagian Tuhan dan yang bagian manusia. Nih. Ingat yang Tuhan yang tadi yang pergi ke luar negeri mempercayakan harta kepada hamba-hambanya. Kita tahu bahwa satu ketika, kita akan baca firman Tuhan sebentar Bapak Ibu. Roh Kudus itu membuat kita punya karunia dalam kehidupan kita ada, dan bagaimana kita harus mengobarkan karena pengurapan yang diberikan Roh Kudus. Karena pengurapan itu mengajar dan melatih kita. Kita lihat 2 Timotius 1 firman Tuhan. Kedua Timotius 1 firman Tuhan bilang begini. Sebentar Bapak Ibu. Baik. Ayat yang ke-6, 2 Timotius 1 ayat ke-6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh karena penumpangan tanganku atasmu. Dari sini ketahuan bahwa kita itu akan menerima, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kita harus terus mengobarkan karunia Allah atau talenta atau apapun yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita tahu apa fungsi dari pengurapan itu. Pengurapan itu membuat kita bisa terus mengobarkan karunia Allah. Yang kedua adalah 1 Yohanes 2 ayat 27. Yang pertama tadi adalah 2 Timotius 1 ayat 6. Yang kedua adalah 1 Yohanes kedua ayat yang ke-27, maaf. 27. Kita berkata dengan jelas, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Jadi engkau dan saya itu punya pengurapan ilahi. Kita berkata yang telah kau terima daripadanya, bicara mengenai Roh Kudus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar tidak dusta, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Pengurapan itu mengajar, Bapak Ibu. Pengurapan itu mengajar. Jadi kalau kita lihat, saya tahu bahwa apa porsi bagian Tuhan. Kita mengatakan bahwa sebetulnya bagian Tuhan adalah melipat gandakan, memberikan, memberi. Nah, manusia, porsi kita apa? Yuk kita lihat bagaimana kita merespon pada setiap talenta yang Tuhan berikan. Pastor Rick Warren, penulis dari Purpose Driven Life, pernah memberikan sebuah definisi worship, penyembahan yang menurut saya sangat menyentuh sekali. Yaitu yang ada di Kolose 3 ayat ke-23. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Jadi penyembahan itu menurut Pastor Rick Warren adalah apapun yang kau buat seperti buat Tuhan, bukan manusia, dan bukan manusia ya, hanya untuk Tuhan. Anda buat pekerjaan, Anda sekolah, Anda studi, Anda apapun yang kau buat seperti buat Tuhan, itu adalah worship. Termasuk bekerja, Bapak Ibu. Jika engkau lakukan seperti buat Tuhan, itulah yang namanya worship. Nah, kalau kita melihat lalu porsi kita apa?
Berarti kan porsi Tuhan adalah memberi dan melipat gandakan. Pertanyaannya, lalu porsi saya apa? Porsi yang manusia adalah, pertama adalah menerima. Yang kedua, menyadari. Ya. Banyak orang ingin talenta seperti milik orang lain. Bapak Ibu, setiap orang punya talenta beda-beda. Pertama, kita harus tahu bahwa kita ini menerima talenta. Berarti itu bukan milik Anda. Itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Artinya, ini semua bukan karena kehebatan Anda. Anda menerima. Berarti ada sebuah masa waktu, tanda kutip, dipinjamkan untuk dikelola. Dan engkau harus menyadarinya. Orang yang suka ngelihat talenta orang lain cenderung akan terobsesi, Bapak Ibu. Dan saya berdoa Anda tidak terobsesi jadi orang lain. Akibatnya kalau terobsesi, dia nggak sadar nih, dia mau talentanya orang lain, dia pengen talentanya seperti orang lain, dan dia lupa untuk mengembangkan talentanya sendiri. Akibatnya hidupnya akan muter-muter. Karena apa? Karena hidupnya diatur oleh keinginan untuk jadi orang lain. Memaksakan sebuah kehidupan, memaksakan lahan yang bukan porsi kita. Sehingga endingnya salah arah. Ending jauhnya apa Pak? Kalau sudah salah arah. Kalau sudah dari sini, dia terobsesi. Nah, ini jadi obsesi. Lanjutnya, salah arah. Berikutnya adalah citra diri rusak. Ini banyak cerita ini Bapak Ibu ya. Pertama terobsesi, kemudian salah arah, citra diri rusak. Lihat banyak orang ingin penampilan seperti boneka, terobsesi. Dia tidak suka dengan kulitnya, dia tidak suka dengan warna kulitnya, dengan rasnya, dia nggak suka dengan jenis kelaminnya, terobsesi untuk jadi orang lain. Akibatnya hidupnya salah arah, citra diri rusak. Akibatnya dalam kehidupannya dia lupa. Dia tidak temukan talenta, dan nanti kalau Tuhan tanya, mana talentanya? Banyak orang sampai dia wafat saja tidak menemukan talentanya. Ada satu pendapat yang mengatakan bagus sekali. Tempat yang paling kaya di muka bumi bukan tambang emas yang ada di Israel, bukan tambang minyak yang ada di Saudi Arabia, bukan yang namanya tambang batu permata di Afrika, tapi tempat yang paling berharga adalah kuburan. Kok bisa gitu, Pak? Karena banyak orang sampai mati, sampai wafat, meninggal, dia tidak pernah ketemu dengan talentanya. Dia sibuk ngurusin punya orang lain, dia sibuk iri sama punya orang lain, dia terobsesi sama punya orang lain, dan hidupnya menjadi hilang arah. Itu yang namanya talenta. Dan ini indikasi nanti citra diri menjadi rusak. Nah, apa yang menjadi tugas kita selain yang tadi? Yang pertama adalah menerima. Jadi saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita sudah punya gambaran. Yang tadi pertama adalah kita harus menerima. Artinya tiap orang itu beda-beda. Yang kedua, menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan. Yang ketiga adalah Anda harus mengembangkan. Tentu saja syaratnya ini. Banyak orang pengen kaya nunggu yang namanya adalah luck, nasib baik atau hoki. Saya mau tanya, yang betul mana? Tangan yang rajin menjadikan kaya atau tangan penuh hoki menjadikan kaya? Nah, kita bilang yang mana Bapak Ibu? Ya, tangan yang rajin menjadikan kaya. Mulai sekarang daripada sibuk ngurusin hoki, keberuntungan, peruntungan, ya toh, rezeki baik, saya beritahu lebih baik mulai sekarang belajar untuk menjadi rajin.
Nih, rajin penting. Banyak orang terlalu males dalam hidup ini. Dan sukanya, orang kalau sudah, ini penyakit-penyakit soal talenta ini Bapak Ibu. Penyakit M. Malas. Kalau sudah malas, pasti teman baiknya maunya instan. Mau cepat hasil dalam waktu singkat. Bapak Ibu, saya tidak mau bahas dulu mengenai keuangan. Saya mau bicara dulu mengenai talenta. Talenta ini bicara mengenai sebuah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Penyakit-penyakit dalam talenta sama dengan penyakit-penyakit soal keuangan. Yang pertama adalah penyakit M. Malas itu apa sih Pak? Keengganan tanpa alasan. Kenapa kamu malas? Ya nggak tahu, malas-malas aja pokoknya. Nah itu keengganan tanpa alasan. Orang malas, tapi kan pengen berhasil, pengennya instan, ya toh. Banyak orang makanya menjadi crazy rich. Rich-nya hilang, tinggal crazy Bapak Ibu. Karena maunya instan. Maunya instan, mau cepat. Nih. Makanya hati-hati dengan yang namanya instan. Ini banyak kegagalan di sini karena orang pengen instan. Semua saya beritahu, semua tindakan Anda yang inginnya berdasarkan konsep pengen instan. Apa sih artinya instan? Instan itu artinya tidak mau yang namanya proses. Justru melalui proses Bapak Ibu, melalui proses engkau akan menemukan cara ilahi. Anak muda dengar baik, jangan Anda skip yang namanya proses. Begitu Anda skip proses, engkau tidak menemukan cara ilahi. Dan itu berbahaya sekali dalam hidup ini. Jadi, talenta harus berkembang melalui sebuah proses. Kalau kita tanya, Pak, emang talenta itu penting Pak dalam hidup ini? Ini 3M ya Bapak Ibu ya. Ini saya berdoa Anda ulang-ulang terus pelajaran ini supaya jangan sampai meleset, harus diulang-ulang terus. Menerima, menyadari, mengembangkan 3M. Karena kalau enggak, Anda kalau sudah mulai kena males sama yang namanya instan, endingnya sudah tidak akan ketemu cara ilahi. Dan orang kalau nggak ketemu cara ilahi, saya mau beritahu hidupnya berduka, banyak penderitaan. Karena apa? Tidak ketemu cara ilahi. Mending saya beritahu sekarang Anda ketemu cara ilahi Bapak Ibu. Orang yang malas dan selalu pengen instan tidak pernah akan melihat sebuah rencana ilahi dalam hidupnya. Itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, orang sering bertanya Pak, sebetulnya apa sih kekuatan dari talenta? Emang talenta itu bisa apa Pak dalam hidup ini? Saya pikir sebaiknya kita mengutip yang dijamin benar aja Bapak Ibu. Daripada cari para tokoh-tokoh besar, cari yang namanya motivator, quotes-quotes penuh wisdom. Saya memilih orang yang hidupnya dipenuhi talenta dan Tuhan memilih dia menjadi seorang yang luar biasa. Amsal 18 ayat 16. Ya, Raja Slomo. Amsal 18 ayat 16. Firman Tuhan. Amsal 18 ayat ke-16. Kalau pakai bahasa Indonesianya mungkin nggak terlalu jelas Bapak Ibu. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang besar. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris bagus sekali Bapak Ibu. Man's gift, karunia seorang manusia makes a room for him. Membuat sebuah keluasan dalam hidupnya. Hidupnya akan luas, tidak kepepet, tidak terpojok, tidak kefefet. Nah ini, man's gift, karunia seseorang, itu membuat hidupnya itu luas sekali.
Kalau hidup Anda mulai kepepet, apa kepepet, kerja kepepet, keuangan kepepet, saya perlu beritahu, berarti engkau belum menemukan yang namanya man's gift. Pak, saya kepepet ini karena usaha saya tiba-tiba drop, Pak. Bukan salah saya, ini salah keadaan. Saya beritahu ya, karena engkau tidak mencari mengembangkan talenta, bagaimana menangkal yang namanya situasi dunia. Ada, Pak, talenta untuk bisa menjadi antidot, obat penawar, goncangan di dunia. Bapak Ibu, Alkitab berkata, Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan supaya tinggal tetap yang tak tergoncangkan. Di mana engkau tinggal hari ini? Banyak orang mengembangkan talenta untuk mencari uang, talenta mendapat order, talenta untuk mencari orang-orang tertentu sebagai partner bisnis, talenta untuk melihat peluang-peluang bisnis yang ada, talenta untuk mengerjakan pertambangan, consumer goods, yang namanya retail, perbankan, keuangan, insurance, sektor-sektor informal, apapun dia punya talenta. Tapi dia lupa mengembangkan talenta untuk mengembangkan sebuah kemampuan anti goncang. Nah ini, jadi nggak cuma yang namanya kita bisa bangun, kita bangun gedung Bapak Ibu, kita juga harus punya yang namanya kemampuan untuk menahan supaya goncangan tidak menghancurkan. Itu ada seninya sendiri Bapak Ibu. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang pertama, talenta seseorang, karunia seseorang itu memberikan hidupnya lebih luas. Orang tuh kalau hidupnya di bawah talenta kasih karunia Tuhan, makanya penting sekali Bapak Ibu Anda itu belajar untuk mencari yang namanya talenta, menemukan. Karena sudah ada, tersembunyi saja, perlu ditemukan Bapak Ibu. Nah, kalau ditemukan di situ, Anda perlu menemukan yang namanya talenta. Untuk apa sih? Supaya hidupmu tidak mepet, hidupmu itu lebih berwarna. Makanya orang kalau bekerja menurut saya, itu harus sesuai dengan talentanya. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya? Nanti endingnya dari cerita ini adalah, and brings him before the great man, dan bawa dia ketemu orang-orang besar. Jadi kalau Anda mau ketemu orang-orang besar, orang-orang yang dipandang berhasil, ya orang besar bukan cuma orang yang sukses, tapi orang yang Tuhan tentukan dalam kehidupan Anda untuk Anda bisa belajar dari orang ini. Bapak Ibu, Anda bertemu dengan saya. Ya kalau kita ketemu cuma di bandara, ketemu sambil lalu saja berpapasan, ya mungkin tidak banyak yang kita bisa ngobrol. Tapi kalau Anda sudah bisa ngobrol sama saya sekitar 2 tahun, setahun, 3 bulan, Anda punya teman, Anda bisa ngobrol selama 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Anda bisa bertemu dengan saya dalam waktu yang cukup panjang, itu berarti ada sebuah rencana Tuhan bahwa Anda harus belajar dari saya, dan saya harus belajar dari Anda. Banyak orang tidak mau manfaatkan itu Bapak Ibu. Alih-alih dia belajar, dia malah membuat sebuah perseteruan. Itu yang terjadi di mana-mana. Makanya kalau pelayanan dibuat sebagai sebuah pembelajaran, komsel, Anda ketemu banyak orang, Anda belajar, saya percaya, talenta yang kau punya akan bawa Anda ketemu orang-orang besar. Renungkan, supaya hidup Anda tidak tercekik, tidak mepet, tidak sempit. Talenta membuat hidup Anda lebih luasa. Ada banyak orang tidak bertobat di luar sana. Tapi mereka tanpa sadar, mereka menemukan talent dalam hidupnya. Akibatnya, hidupnya lebih luas. Nah, ini menarik sekali. Luas itu apa, Pak? Keluasan itu apa? Bicara 2 hal. Yang pertama dalam bidang kehidupan. Banyak orang dalam hidup ini mengalami kehimpitan. Tapi saya percaya, kebahagiaan dalam hidup adalah merupakan sebuah anugerah Tuhan. Nah, untuk Anda bisa mengarungi kehidupan ini, mengarungi situasi kehidupan ini, Tuhan itu kasih modal Bapak Ibu.
Ini yang namanya kehidupan itu penuh dengan ombak-ombak yang besar dalam kehidupan. Dan ombak-ombak ini kadang-kadang menakutkan Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu kasih kita modal. Apa modalnya? Bukan dikasih mobil, kalau di tengah lautan dikasih mobil tenggelam Bapak Ibu. Tuhan kasih engkau adalah kapal. Untuk engkau dan saya bisa mengarungi semua ombak-ombak yang besar yang menakutkan tadi. Nah, kapal ini engkau harus kuasai Bapak Ibu. Karena apa? Karena kapal ini adalah modal. Itulah analogi dengan yang namanya sebuah talenta. Bisa? Jadi yang pertama adalah keluasan dalam bidang apa Pak? Supaya hidupmu tuh luas. Hidup jangan kepepet Bapak Ibu. Tugas kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Nomor satu, pastikan ingat naik pesawat Bapak Ibu. Kalau ada goncangan, kalau ada tiba-tiba pesawat itu ada turbulensi, kemudian sarung oksigen keluar, nomor satu adalah Anda harus memakai ikatan oksigen Anda dulu, baru menolong orang di sebelah Anda. Apa artinya? Nomor satu, kehidupan itu harus luas. Kristen tidak boleh dipepet oleh kehidupan. Orang Israel dicatat oleh Tuhan di Alkitab bahwa orang Israel mengalami kehidupan yang sangat luas dimanapun mereka berada, mau di padang gurun kek, mau di Mesir kek, mau dimanapun dalam setiap kesulitan hidup mereka semua terjamin jika mereka ikut perintah Tuhan. Jika tidak, mepet hidupnya. Bapak Ibu, mari sambil kita dengar. Saya berdoa, sambil ini disampaikan pengajaran ini, Anda mendengar bagaimana Roh Kudus bicara sama hidup kita semua. Saya berdoa Roh Kudus mengingatkan kepada kita, di bidang apa kita mungkin ingin instan, di bidang apa kita males, di bidang apa kita nggak ketemu sama talenta kita, di bidang apa dalam masalah kehidupan kita mepet, gitu ya. Modal yang Tuhan berikan adalah talenta. Talenta adalah modal Tuhan supaya engkau dan saya bisa mengarungi yang namanya aluran samudra kehidupan ini. Karena tugas kita adalah amanat agung. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang kedua,